Dari pelaporan polisi, Ruben Onsu terhadap para haters di lokasi berbeda sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dan pengancaman dengan terdakwa Nikita Mirzani kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kamis kemarin. Sidang mengagendakan keterangan 3 orang saksi, 2 diantaranya Dr. Oki Pratama dan Sheila Saukia. Namun suasana panas sudah mulai tersulut saat Nikita Mirzani yang hendak masuk ruang sidang terhalang puluhan orang yang juga berkerumun untuk masuk. Padahal saat itu Nikita sudah dikawal sangat ketat oleh petugas kejaksaan. Ya, permisi ya. Dokter Riza kita nonton atau mau datang dipanggil gak datang bagus. Gimana sidang hari ini Kak? Siapa lagi? Nggak tahu, nggak ngerti, nggak ngurusin. banyak. Main kosong-kosong gila. Yang lebih menghebohkan lagi saat selesai sidang, emosi serta sikap keras kepala kembali diperlihatkan Nikita Mirzani saat sidang selesai. Ya, Nikmir menolak meninggalkan ruang sidang, bahkan sampai berdiri ngotot di depan jaksa. Nikita menolak memakai rompi tahanan sampai menepisnya. Ia juga tak mau diborgol. Tidak hanya melakukan, Nikita juga meronta saat jaksa dan petugas kejaksaan akan memakaikan rompi serta memborgol tangannya. Nikita juga sempat sengaja kembali duduk dengan santai di bangkunya sambil melihat jaksa dan petugas kejaksaan yang terlibat perdebatan dengan tim kuasa hukumnya. Dan pada akhirnya Nikita pun bergegas keluar ruang sidang tanpa rompi dan tangan diborgol, diiringi oleh petugas kejaksaan yang mengawalnya dengan ketat. Aksi keras kepala Nikita tak mau ikuti aturan persidangan sebagai terdakwa pun sampai membuat heboh seisi ruang sidang. Saya nggak mau pulang atau pergi ke rumah tahanan rutan Pondok Batu. Suaranya. Lu blockingan. Berina, ih, juga kebaik. Blockingan. Siap, nanti banyak yang hal-hal mengejutkan. Jadi ya netizen ya, terdakwa ini basi, mengulang lagu lama. Kalau di persidangan ngamuk, nanti bikin fitnah. Kalau katanya aparat penegak hukum disuap lah, di ini itu, basi. Ngamuk. Nobar ada yang ngamuk nggak mau pakai borgol. Sementara di ruang sidang tak kalah jadi sorotan. JPU menyoroti adanya komunikasi antara saksi, dalam hal ini Dr. Oki Pratama dengan terdakwa Nikita Mirzani.
di mana terdakwa meminta saksi Dr. Oki untuk menanyakan kepada Reza Gladys soal transferan uang. Menurut jaksa, hal ini mengindikasikan adanya dugaan andil Dr. Oki dalam pemerasan terdakwa kepada saksi korban. Suasana justru kembali ricuh saat Dr. Oki selesai keluar ruang sidang dan diteriaki oleh para pengunjung. Lantas benarkah tim kuasa hukum Dr. Oki juga siap mempolisikan pihak-pihak yang memfitnah klien mereka di kasus Nikita Mirzani? Akan Reza Gladys terus-terusan menghubungi saya, yang sudah saya katakan di kronologisnya, terus-terusan menghubungi saya, sedangkan saya sudah memberikan nomor mail. Kalau tidak ikut-ikutan, ya secara logika tidak ikut-ikutnya, berarti saudara kan tidak menanyakan sudah ditransfer belum. Terdakwa ada mengatakan ajarin mail Dedi, ini hari-hari di mana saudara mail menerima uang dari terdakwa Reza. Kayaknya berhasil deh 5M. Tapi sekarang masalah damai. Jadi yang benar yang mana nih? Endorsekan duit 5M ini atau untuk uang supaya damai, supaya tidak speak up. Kalau saudara bilang sudah transferan di saudara loh. Sorry. Ya tadi kan sudah saya beberkan ya untuk jadi saksi persidangan Niki, untuk kronologisnya bagaimana saudari RG yang terus-terusan menghubungi saya duluan, tidak pernah ada sekalipun yang saya duluan menghubungi, bahkan sampai dengan beberapa periode itu 9 kali saudari RG yang duluan selalu menghubungi saya. Kata orang bilang itu kan sudah jelas ada rekaman suaranya, coba cari di rekaman suara itu satu kata aja saya bilang bayar Nikita pakai uang, sumpal mulut Nikita pakai uang, ada nggak? Karena orang yang menyeret dia menjatuhkan nama baiknya di publik, dan semua kami sudah data, baik ITE-nya, baik pidana umumnya, semua kami sudah ada, dan nama-namanya sudah ada di kami. Tinggal beliau bilang hajar, kami hajar. Betul, karena memang kenyataannya begitu. Dr. Oki Pratama selalu menyuruh saya melakukan untuk menghubungi terdakwa Ismail Marzuki untuk bertemu dengan Nikita Mirzani dan menyumpal mulut Nikita Mirzani dengan uang, seperti itu. Menyumpal mulut Nikita Mirzani dengan uang, seperti itu. Selain Dr. Oki, ada juga pengusaha skincare asal Aceh, Sela Saukia, yang didengar keterangannya sebagai saksi di sidang kemarin. Sela Saukia hadir karena ia memiliki informasi yang dianggap penting terkait keseluruhan kasus yang kini tengah disidangkan, termasuk cerita Reza Gladys soal uang 4 miliar permintaan kubu Nikita Mirzani. Lalu seperti apa suasana panas di ruang sidang saat Nikita Mirzani berdebat dengan Sela Saukia di depan majelis hakim soal kerjasama yang pernah mereka lakukan namun dibantah oleh saksi? Jadi pada bulan November di akhir tahun 2024 kemarin, saudari Reza Gladys menghubungi saya kalau dia itu bercerita kalau dia itu sekarang lagi dalam masa tekanan karena saudari Nikita Mirzani meminta uang sebesar 4 miliar melalui saudara Ismail Marzuki. Kalau Anda diminta kayak gitu kayak Reza dong, dikit-dikit terbang. Ini mana buktinya? Kalau kayak gini kan Anda cuma ngomong doang. Pokoknya tentang kasus pemerasan nanti biar kepolisian yang akan mengumumkan semuanya ke media. Sudah diproses semuanya, udah diproses. Reza Gladys sendiri juga kembali hadir di sidang kali ini ditemani suami dan sang sahabat Fitri Salhuteru karena ingin mendengar kesaksian Dr. Oki dan Sela Saukia. Sementara itu di mata Fitri Salhuteru, sidang kasus pemerasan dan TPPU dengan terdakwa Nikita Mirzani, Fitri pun mengaku kian paham yang sebetulnya terjadi atas kasus yang mendudukan mantan sahabatnya sendiri, Nikita Mirzani, di kursi pesakitan. Lantas benarkah Fitri akan selalu mendukung Reza Gladys karena Reza di pihak yang benar? Apa tanggapan Fitri terkait ujaran fitnah dan kebencian terdakwa Nikmir? Semakin seru ya. Kalau saya melihatnya semakin setelah mendengar
kesaksian dari Dr. Reza kemarin, semakin paham apa sih sebetulnya yang terjadi di tuduhan pemerasan dan TPPU kasusnya NM. Semakin seru. Saya tetap konsisten untuk mendukung, mensupport Dr. Reza sebagai korban bullying. Itu karena saya tahu rasanya jadi korban bullying itu seperti apa, dan pada saat saya menjadi korban bullying di dunia maya, salah satunya oleh saudara terdakwa pun, nggak ada orang yang berani mendukung saya. Bagaimana dahsyatnya ujaran-ujaran fitnah, ujaran kebencian yang dilakukan oleh saudara terdakwa. Saya nggak mungkin ada di belakang Dr. Reza, mendampingi Dr. Reza kalau dia salah. Bagaimanalah hidup saya kalau saya membela yang salah? Menurut saya sih dia bukan berani, dia pura-pura berani aja. Dia pura-pura berani aja.